Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dalam mata kuliah Media Pembelajaran SI dan TI akan menjelaskan mengenai aplikasi Padlet, yaitu salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk media pembelajaran. Yang akan kami jelaskan di sini adalah materi teks narasi, khususnya teks imajinasi untuk kelas 7 atau kelas 1 SMP sederajat. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang aplikasi Padlet untuk media pembelajaran ini, simak terus videonya ya. Perkenalkan, saya Nabil Alia dengan NIM 1920124104. Saya Nurulita Agitsnili Hidayati, NIM 1920124170. Perkenalkan, nama saya Maizun Nafasari Agitya, NIM 19201241041078. Padlet adalah sebuah situs internet yang memungkinkan Anda dan para pengguna lainnya untuk mengkolaborasikan foto, teks, dan lain sebagainya. Masing-masing ruang kolaborasi ini disebut dinding atau wall yang dapat digunakan sebagai papan buletin pribadi. Cara login untuk aplikasi Padlet ini cukup mudah. Anda tinggal mengetik Padlet di kolom pencarian Google. Jika sudah keluar laman yang diinginkan, tekan login. Setelah ada pada halaman ini, klik sign up jika Anda belum memiliki akun Padlet. Selanjutnya masukkan email dan password Anda, lalu beri tanda centang pada kolom yang harus diberi tanda centang seperti gambar berikut. Kemudian tekan login, dan kita akan dibawa masuk ke dalam halaman Padlet. Nah, berikut adalah tampilan Padlet setelah kita login. Jika kamu ingin membuat Padlet baru, tekan Make a Padlet. Dan jika sudah tampilan seperti ini, kita bisa memilih berbagai fitur. Yang pertama, wall, kemudian canvas, stream, grid, shelf, back channel, map, dan timeline, yang bisa Anda sesuaikan sendiri sesuai kebutuhan. Di sini kami masuk dalam laman teks narasi yang sudah kami buat sebelumnya. Kemudian klik saja pada bagian materi teks narasi dalam kurung teks imajinasi tersebut. KD yang kami gunakan adalah KD 3.4, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi atau cerita imajinasi yang dibaca dan didengar. Di bawahnya terdapat pengertian teks narasi. Teks narasi adalah suatu teks yang menceritakan tentang suatu kisah. Sedangkan teks imajinasi atau cerita fantasi adalah suatu genre teks narasi yang memiliki kisah penuh imajinasi dan khayalan yang melebihi realita. Anda bisa geser ke bawah lagi dan kita akan menemukan struktur teks narasi atau cerita imajinasi. Yang pertama ada orientasi. Bagian ini mengenalkan latar, tokoh, dan kisah baik dari segi waktu, tempat, maupun peristiwa. Orientasi juga biasa digunakan untuk menata berbagai adegan dan menjelaskan hubungan antar tokoh. Yang kedua ada komplikasi. Komplikasi adalah bagian di mana konflik mulai muncul. Dan yang terakhir adalah resolusi atau penyelesaian masalah. Ada juga unsur kebahasaan teks imajinasi atau teks narasi. Yang pertama menggunakan kata ganti atau nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Misalnya, aku, dia, mereka, dan lain sebagainya. Yang kedua, menggunakan kata yang menyerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Yang ketiga, menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Dan yang keempat, menggunakan kata sambung penanda urutan waktu. Misalnya, setelah itu, kemudian, selanjutnya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan yang berfungsi untuk menggerakkan sebuah cerita. Dan di paling bawah, Anda bisa menemukan contoh cerita imajinasi di dalam materi kami. Nah, cerita imajinasi ini bisa dilihat di YouTube. Misalnya, kami mendapatkan video berjudul Putri dan Sang Angsa Liar di bawah ini. Dalam laman Padlet, jika kita membuka suatu materi, pembaca dapat memberikan love atau tanda suka dan juga memberikan komentar di suatu materi atau suatu tampilan dalam Padlet. Selanjutnya kita akan menuju ke pengaturan atau setting. Pada bagian pengaturan, kita dapat mengubah judul serta deskripsi menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Terdapat pilihan icon
Kemudian kita juga bisa menyesuaikan link dengan materi pembelajaran. Terdapat juga pilihan wallpaper, solid colors, gradient, texture and patterns, dan pictures. Jadi Padlet sudah menyediakan berbagai gambar dan warna. Tapi kita juga bisa mengambil dari galeri kita pribadi. Tinggal klik upload. Terdapat pula pilihan warna terang dan juga gelap. Berikut ini tampilan yang gelap serta ini yang terang. Kemudian terdapat pilihan font dan pengaturan, jangan lupa disimpan. Selanjutnya pada bagian share, kita bisa memberikan password. Klik pada Change Privacy, kemudian pilih password. Password media pembelajaran ini adalah cerita imajinasi kelas 7. Jadi, pengunjung harus memasukkan password sesuai yang sudah kita atur. Selanjutnya terdapat fitur yang kita bisa memilih pengunjung hanya bisa membaca, atau menulis, atau mengedit. Kemudian untuk membagikan media pembelajaran ini, kita bisa menggunakan berbagai pilihan. Bisa melalui link, barcode, email, Facebook, Twitter, dan Google Classroom. Serta bisa disimpan menjadi gambar, PDF, CSV, Excel, dan di-print. Selanjutnya latihan soal. Ini menggunakan jenis self. Jadi, tampilannya berbeda dengan pemaparan materi. Latihan soal ini terdiri dari dua jenis, yaitu pilihan ganda dan juga analisis teks. Nah, ini terdapat beberapa latihan soal pilihan ganda. Pengguna media pembelajaran dapat menjawab di kolom komentar. Kemudian latihan soal analisis teks. Terdapat contoh cerita imajinasi yang berjudul Elisa beserta 3 butir jagung emas. Kemudian untuk latihan soalnya adalah analisislah struktur teks dan unsur kebahasaan teks imajinasi di atas. Pengguna media pembelajaran dapat menjawab di kolom komentar. Ada beberapa fitur yang terdapat dalam Padlet yang dapat kita gunakan. Misalnya, kita dapat mengunggah video ataupun gambar yang berasal dari Google ataupun YouTube. Kemudian, kita juga dapat mengunggah audio recorder, screen recorder, location, drawing, ataupun Padlet lain. Kemudian, kita juga dapat mengunggah GIF, video YouTube, ataupun Spotify. Selain itu, kita juga dapat mengubah warna dari kotak yang berisi materi pembelajaran. Kemudian, untuk mengirim link dari Padlet yang sudah kita buat, yaitu menggunakan fitur share. Lalu, pilih copy link to clipboard. Dan link dari Padlet yang sudah kita buat sudah tersalin. Kemudian, untuk membuka link dari Padlet yang sudah kita buat, yaitu yang pertama, membuka Google, kemudian tempel atau paste link dari Padlet yang sudah kita buat, kemudian klik enter atau search, lalu akan muncul tampilan seperti ini, atau tampilan dari Padlet yang sudah kita buat. Demikian tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai aplikasi Padlet yang dapat digunakan sebagai salah satu media pembelajaran. Dan sedikit materi mengenai teks narasi untuk kelas 7 atau kelas 1 SMP sederajat. Semoga teman-teman sudah mengerti cara untuk memakai aplikasi Padlet ini untuk media pembelajaran ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.